Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya Doni Yunus dalam Pemuridan Online. Bapak Ibu sekalian, kami bersyukur dan berterima kasih atas setiap partisipasi Bapak Ibu sekalian yang hadir dan memposkan ulang kembali acara ini. Saya menghargai sekali dan kiranya menjadi berkat buat banyak orang, terutama bagi teman Bapak Ibu sekalian di Facebook dan juga buat keluarga Bapak Ibu sekalian di rumah masing-masing. Baik, pada sore hari ini kembali kami datang untuk membagikan seri tentang mengalami Allah yang hidup. Kami hari ini akan membahas tentang beribadah kepada Allah yang hidup. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini saya juga akan membagikan yang paling terbaru, apa yang sedang dikerjakan oleh Allah di dalam dunia ini. Mari kita akan ketemukan kebenarannya, dan kita mesti berwaspada. Di hari-hari zaman akhir ini banyak sekali kita akan mengalami hal-hal yang begitu kita betul-betul percaya kepada Allah yang hidup dan mengalami Allah yang hidup. Mari kita akan ketahui kebenarannya. Biarlah acara ini memberkati banyak orang, dan setiap teman Bapak Ibu sekalian di Facebook bisa diberkati lewat acara ini dengan cara Bapak Ibu sekalian merepost kembali acara ini di masing-masing Facebook Bapak Ibu sekalian. Baik, saya akan mengundang dulu bagi Bapak Ibu sekalian untuk hadir di acara ini sebanyak yang saya bisa. Acara ini terbuka bagi siapapun, hanya untuk mengundang satu persatu rasanya akan sangat lama Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya memang hanya sempat beberapa orang saja untuk mengundangnya. Baik, cuaca pada sore hari ini di Bandung sangat cerah, panas. Dan puji Tuhan tidak ada tanda-tanda akan hujan, akan panas terus sepertinya. Biarlah dengan cuaca yang panas ini, virus-virus di udara juga akan sirna seiring dengan kebangkitan Tuhan Yesus yang kita rayakan kemarin. Bapak Ibu sekalian, saya juga berterima kasih, bersyukur atas partisipasi Bapak Ibu sekalian di acara ini dan di acara-acara yang lalu, hingga banyak sekali orang-orang yang menambah pertemanan di Facebook saya, hingga bisa orang-orang juga menginbox saya Bapak Ibu sekalian untuk minta didoakan. Baik, dalam waktu kurang dari 1 menit acara ini akan saya mulai. Nanti saya akan sapa. Ya. Baik, saya rasa sudah ya. Sudah terlalu banyak, makin lama makin banyak nih. Oke, cukup. Ya. Saya menyapa Pak Yesua Ekimentu. Apa kabar Pak? Shalom. Dan Ibu Gembala Siti Surbakti dari GBI Medan Permai. Salam hormat saya dari keluarga Doni Yunus buat Ibu dan Pak Tony Saragih dan juga Ivana. Salam hangat dari Bandung buat Bapak Ibu dan Ivana sekeluarga. Ya, dan Ibu Febe di Bekasi, bagaimana Bu cuaca di Bekasi? Shalom. Dan hujan lebat. Wow. Shalom semuanya ya. Mudah-mudahan semuanya bisa bergabung di acara ini dengan cepat. Dan Ibu Esi Angel, selamat bergabung Ibu Esi Angel. Shalom. Hari ini kan saya bagikan secara khusus apa yang saya dapatkan sepanjang hari ini. Baik, saya akan acara di akun saya yang lain. Ya, shalom Reni dari Malaysia. Oke, baik, kita akan mulai ya. Kita akan berdoa. Haleluya. Bapa Surgawi, kami bersyukur sore hari ini kami boleh menikmati kasih-Mu
menikmati anugerah-Mu, untuk menikmati apapun yang telah Kau berikan bagi kami. Anugerah-Mu, kasih-Mu, dan penyertaan-Mu yang dahsyat sekarang melepaskan segala apapun yang menghimpit, yang menekan pergumulan kami. Kami serahkan di hadapan-Mu. Kami mau ganti dengan sukacita-Mu dan kerinduan-Mu. Kami percaya ketika kami luangkan waktu sejenak untuk kami mendengar Kau bicara, itu sangat cukup bagi kami, karena kami kemudian beroleh harta terpendam, yaitu isi hati-Mu sendiri. Mari Bapak, penuhkan anak-Mu dengan kasih-Mu ini. Dan Tuhan Yesus, hidupkanlah roh kami seperti apa yang telah Kau nyatakan sebelumnya, bahwa roh kami terhubung dengan Allah, dan kami terhubung dengan jalan selamat, dan terhubung juga dengan ini akan datang, dan terhubung juga dengan seluruh rahasia-rahasia yang akan Kau ungkapkan sepanjang pertemuan ini. Dan Roh Kudus berikan pada kami damai sejahtera, sukacita, pengharapan yang baru, kekuatan yang baru, dan bahkan seluruh jalan-jalan yang semakin jelas. Kami mengasihi-Mu Roh Kudus. Dari setiap pertemuan yang diadakan, biarlah Kau menguduskan, sucikan dan murnikan hati kami senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga memberkati saluran Facebook streaming ini dan juga rekaman-rekaman video yang akan diproduksi. Biarlah semuanya menjadi saluran untuk memberkati banyak bangsa yang mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai dengan ibadah hari ini. Oh, ibadah. Bukan ibadah ya. Maksudnya dengan isi tentang materi yang akan kita bahas hari ini tentang beribadah. Baik, salam Ibu Rizky dari Malaysia dan Ibu Monica dari Medan. Shalom Bela Turiu. Shalom semuanya ya. Wow, luar biasa sekali. Ya, semuanya rajin ikut pemberitaan online. Baik. Apa itu beribadah? Beribadah sekarang difungsikan di rumah-rumah, dan hampir seluruh gereja-gereja mulai mengadakan ibadah di dalam rumah. Itu yang sebetulnya Tuhan mau, bukannya di gedung-gedung itu tidak boleh Bapak Ibu, tapi Tuhan sedang menggerakkan umatnya untuk masuk ke dalam sabatikal. Apa sabatikal? Proses istirahat. Ketika kita sedang melaksanakan istirahat di hari-hari ini, ternyata bumi pun beristirahat dari hiruk pikuk, dari asap, dari polusi, dari apapun kotoran-kotoran yang di udara. Ternyata ini memberikan dampak yang sangat signifikan kepada keadaan bumi. Bapak Ibu, kalau kita melihat lagi sejarah di masa-masa lampau, bangsa Israel dibuang karena melanggar hukum sabat ini. Jadi sabat ini masih berlaku loh Bapak Ibu sekalian ya. Bagi kita sekarang masih mengalami sabat juga, beristirahat. Dan keadaan ini dipaksa oleh Tuhan agar semua mengalami sabat masing-masing. Dan apa yang kita sedang kerjakan sebetulnya sedang kita akan beribadah kepada Allah yang hidup. Beribadah kepada arti sebenarnya kita melayani Allah atau to serve God. Ya. Halo Irika Munte dari Medan. Wow, ini dari di Medan komplit sepertinya, dan dari Manado. Oh sorry, dari Ambon, Ibu Enda. Loh, saya tampil gambar loh. Saya sudah cek di rekaman, di video saya di akun satu lagi, tampil video bagus. Yang lain gimana? Tampil video dan suara saya cukup jelas ya? Mudah-mudahan nggak ada gangguan. Ya, dalam setiap bentuk ibadah harus ada sesuatu yang dipersembahkan kepada Dia. Allah menghendaki adanya persembahan dalam ibadah itu. Sesuatu yang indah dan berharga. Tentunya yang sesuai dengan kehendak Dia. Nah, dalam masa perjanjian lama, mereka harus mempersembahkan korban berupa binatang-binatang yang telah ditentukan oleh hukum Taurat yang disembelih di hadapan Allah. Jadi, di masa-masa lampau, orang Israel menyerahkan binatang-binatang. Bahkan Abraham, Ishak, Yakub menyerahkan binatang-binatang yang telah ditentukan hukum Taurat untuk disembelih di hadapan Allah. Oh, putus-putus ya? Tapi di HP saya lancar tuh.
Mungkin sinyal di tempat Bapak Ibu sekalian ya kurang bagus ya. Mudah-mudahan eh, nanti juga rekamannya bagus. Sepertinya rekamannya bagus sih. Oke. Yang baru bergabung selamat datang. Shalom Pak Rudi dan Pak Ludo. Shalom Pak, sama bergabung. Mari kita lihat di Keluaran 3 ayat 12. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Jadi orang Israel pun yang sebagai anak sulung Allah, anak sulung Allah itu orang Israel ya, diperintahkan agar beribadah di gunung ini, di gunungnya yang kudus. Jadi you shall serve God on this mountain. Jadi beribadah itu artinya melayani Allah atau melayani kepentingan Allah. Selama kita di dalam kehidupan kita, kalau misalnya kita betul-betul menyerahkan hidup kita, mengkonsekrasikan, mengkhususkan hidup kita hanya untuk kepentingan Allah, kita beribadah kepada Allah. Cara-cara orang dunia yang kemudian menjadi standar patokan kita mesti ke gereja dan mesti gimana, itu sebenarnya menyambung dengan orang-orang yang beribadah juga kepada Allah, dengan sesama yang kita kenal sebagai anak-anak Allah, sebagai orang Kristen. Kita beribadah di tempat gedung, di gereja, di setiap hari Minggu. Kita menjadi orang-orang yang sedang merayakan bagaimana kita dibebaskan oleh Allah. Itu kalau peribadatan di tiap minggu di gedung-gedung gereja, Bapak Ibu sekalian ya. Itu perlu kita upayakan setiap minggu juga. Bukan berarti, oh udah kalau gitu mah mending kita beribadah di rumah masing-masing aja, toh sama-sama beribadah dan melayani Allah. Enggak juga seperti itu. Di dalam hubungan kita dengan sesama anak-anak Allah, kita masih juga melaksanakan ibadah di gereja, Bapak Ibu ya. Imamat 6 ayat 25, katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban penghapus dosa di tempat korban bakaran disembelih, disitulah harus disembelih korban penghapus dosa di hadapan Tuhan. Itulah persembahan maha kudus, penyembelihan, atau di mesbah berupa sacrificing, atau berupa apa? Ada korban yang disembelih. Itu latar belakangnya. Dan diperingatkan di 1 Timotius 4 ayat 7, tetapi jauhilah cerita-cerita tahayul nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Nah, diperingatkan kita agar jangan sampai terlena oleh berbagai macam tahayul, superstitions, mitos-mitos, tahayul nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Karena dalam peribadatan yang sedang kita laksanakan itu, kita antar roh dan roh, kita menyatu dan terhubung. Kalau saya boleh mereview sedikit di sebelum-sebelumnya, di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan ya, yang asalnya kita manusia yang akan binasa, mengalami maut, mengalami kematian, kita kemudian dibebaskan dari itu semua oleh roh Tuhan Yesus. Kita menjadi roh yang hidup, kita diangkat menjadi anak Allah, kita didudukan di posisi yang benar di sebelah kanan Allah Bapa. Kita menjadi penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran, nanti kita akan bahas di sini. Dan juga kita dijadikan sebagai anak yang menerima setiap ahli waris, apa yang Bapak punya, anak punya. Jadi kita dijadikan sebagai anak. Ketika kita dijadikan sebagai anak, kita sedang diangkat posisinya oleh Tuhan Yesus menjadi anak Allah. Artinya tidak lagi manusia dan Allah yang sangat jauh hubungannya, tapi menjadi anak dan Bapa yang sangat dekat hubungannya di ruang Maha Kudus. Ditanya dengan hati kita yang baru, Allah bisa bicara di situ dan Dia bisa mengungkapkan bagaimana kasih-Nya kepada kita. Ungkapan kasih ini penting, Bapak Ibu. Karena kemudian yang menjadi patokan adanya hubungan Allah dan manusia atau anak-anaknya itu adalah terjalin adanya hubungan kasih antara Bapa dengan anak dan sebaliknya anak dengan Bapa. Selalu begitu. Kalau kita perhatikan, Yesus mengasihi Bapa dan Bapa mengasihi Yesus. Anak mengasihi Bapa, Bapa mengasihi anak. Selalu ada hubungan di antara mereka, ada timbal balik. Dan kita pun hubungan timbal balik juga. Nggak mungkin Bapak sendiri yang ngasih anak, sementara anak nggak ngasihin Bapak. Ada hubungan timbal balik di antara kita dan Allah. Itu yang Allah inginkan. Maka kalau kita sekarang sedang melayani Allah, bukan berarti kita dipaksa untuk melayani, bukan. Karena dasarnya adalah mengasihi Allah. Pada hari ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita rutin sekali mengadakan yang namanya pemberitaan online, bukan karena
ingin mengadakan satu eksis gitu ya, dan Bapak Ibu sekalian juga ingin semua saya percaya dan saya meyakini bahwa semua didasarkan atas kasih. Bukan saja kita ingin mengetahui yang terbaru atau mengetahui pengajaran yang mendalam atau apapun itu, tapi kita sedang mengasihi Allah dan kita lewat kasih itu terhubung satu sama lain. Ada getaran-getaran yang sama. Ada satu roh yang sama yang memimpin kita masuk ke dalam kasih Allah itu. Dan saya percaya bagi Bapak Ibu sekalian yang sangat kelihatan nih pada sore hari ini, yang sering kali dari 2 minggu yang lalu gabung terus sampai dengan hari ini, saya melihat bahwa keingintahuan Bapak dan Ibu untuk mengetahui kerajaan Allah dan kebenarannya sangat tinggi. Dan puji Tuhan, di tiap hari ternyata Bapak kita seringkali memberikan yang terbaru di dalam setiap pertemuan-pertemuan yang kita adakan ini. Baik, kita akan teruskan. Nanti kita akan sampai ke dalam hal yang terbaru itu apa. Saya minum dulu. Nah, yang dimaksud itulah ibadahmu yang sejati di dalam Roma 12 ayat 2 itu apa? Bahwa ibadah yang diserahkan kepada Allah itu bukan lagi sekarang pada zaman sekarang ini, bukan masalah yang disembelih di atas mezbah lagi. Karena korban itu sudah dilaksanakan oleh Tuhan Yesus yang tersembelih di kayu salib. Tidak ada satupun korban yang seperti itu. Hari-hari ini tidak ada lagi. Bahkan nanti pun tidak ada. Sekarang justru ibadah sejati itu adalah suatu persembahan yang hidup dari kehidupan kita. Bahkan yang dipentingkan sebetulnya adalah tubuh kita. Persembahan yang hidup, ya, yakni hidup kita bagi kepentingan Allah di muka bumi ini. Artinya adalah Allah sedang melanjutkan kehidupannya di muka bumi ini, seperti yang Ia pernah kerjakan dalam diri anaknya Yesus Kristus. Nah, ketika Ia mengerjakan kepada diri anaknya Yesus Kristus itu, Tuhan Yesus hanya mengerjakan bagian-bagian yang berupa ketaatan kepada Allah saja. Dia nggak akan pergi kemana-mana, hanya di Yerusalem, mati pun di Yerusalem juga, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi harap mengerti bahwa Yesus itu waktu hidupnya di 3,5 tahun itu, ia hanya untuk mati di kayu salib sebetulnya, sambil membangun satu sistem pemuridan bersama dengan murid-muridnya. Dan satu yang ia takluk pada saat itu, takluk kepada maut kan. Tapi di balik itu semua, apa yang sebetulnya yang ia mesti lakukan? Percaya nggak sekarang? Ini rahasianya ini yang saya baru bukakan. Saya baru dibukakan sepanjang hari ini ketika saya mengalami saat teduh bersama-sama dengan Tuhan. Hari-hari ini apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Tuhan sedang menjelaskan tentang bagaimana apa yang terjadi di masa ia naik ke kayu salib. Bahwa ia mesti takluk kepada yang namanya orang-orang yang berpengaruh itu. Kalau kita melihat seluruh murid-muridnya juga mengalami hal yang sama. Siapa kira-kira yang menjadi penguasa pada zaman itu? Yang menghukum Yesus itu siapa sebetulnya? Kelihatannya orang-orang Roma. Kelihatannya orang-orang yang mempunyai kekuasaan kuat, politik kuat, orang Roma, penjajah Roma pada saat itu. Tapi asal tahu Bapak Ibu sekalian, ditaklukkan dalam ketaatannya kepada Allah Bapa ke dalam maut. Oleh karena ia mesti takluk juga kepada orang-orang agamawi pada masa itu. Bapak Ibu sekalian, sepanjang hidup murid-murid Tuhan Yesus setelah Yesus naik ke sorga pun, saya waktu itu temukan di 1 Tesalonika 3 ayat 13 sampai 1-13. Ternyata Paulus sempat mengalami yang namanya terendah dalam hidupnya. Ia di penjara, ia nggak bisa kemana-mana, dan ia mendapati isu bahwa jemaat di Tesalonika rupanya sudah patah imannya, sudah dianiaya sedemikian rupa. Berawal dari situ Bapak Ibu sekalian, saya dikasih ayat itu. Wah, ternyata dia sangat broken heart.
Dia kemudian kirim anaknya Timotius ke sana, anak rohaninya ya. Dia kirim ke jemaat di Salonika. Ternyata ketika laporan dari Timotius bilang, saya bersyukur katanya kepada jemaat di Salonika, ternyata imanmu tetap bertahan di dalam Tuhan. Meskipun tekanan yang demikian hebatnya tetap ada. Tekanan yang dari mana, Bapak Ibu sekalian? Bukan tekanan dari orang Roma, tapi tekanan dari tanda kutip saudara seiman. Tekanan dari orang-orang Yahudi. Orang-orang Tesalonika itu bukan orang Yahudi. Meskipun pada masa-masa itu orang-orang Yahudi pun ada yang menggabungkan diri dengan orang-orang Tesalonika, orang-orang Yunani tepatnya. Tapi orang-orang Yahudi di Tesalonika kebanyakan persekusi orang-orang percaya, binaannya Paulus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dan ketika Yesus pun pada masa-masa Yesus sedang mengabarkan Injil, nanti Bapak Ibu dimulai di Matius 4 itu. Yesus mulai mengabarkan Injil. Bahwa yang menjadi orang-orang yang membawa Yesus ke salib itu bukan orang Roma. Tapi orang-orang yang berpengaruh, punya kepentingan, yang berposisi tinggi dalam orang-orang Yahudi, kepala-kepala agama orang-orang Yahudi. Bahkan kalau kita melihat, itu bahkan dua imam besar sekaligus, yaitu imam besar Hanas dan imam besar Kayafas. Meskipun yang berposisi imam besar pada saat itu adalah imam besar Kayafas. Tapi kalau kita lihat di kitab Lukas, yang pertama kali didatangi oleh Yesus ketika dalam keadaan terbelenggu, yaitu imam besar Hanas. Siapa Hanas? Hanas itu mantan imam besar yang sudah diturunkan jabatannya oleh penguasa Roma pada saat itu, namun yang menggantikannya kemudian adalah menantunya, Kayafas. Nah, menariknya Bapak Ibu sekalian, di antara mereka berdua ini ternyata imam besar Hanas masih berlaku, tanda kutip, imam besar. Mengapa? Ini penting. Bagi orang-orang Yahudi, setiap orang yang pernah menjabat sebagai imam besar, bagi orang-orang Yahudi, Judaism, imam besar itu adalah imam besar, orang tersebut adalah imam besar selama-lamanya, Bapak Ibu sekalian. Jadi bagi posisi imam besar itu, setelah ia sudah turun pun posisinya masih imam besar. Posisi yang sangat terhormat. Orang-orang pun mempunyai keseganan kepada imam besar. Ini yang kita temukan. Seolah-olah ada dua imam besar ya, imam besar Hanas dan imam besar Kayafas. Tapi sebetulnya imam besar yang berposisi sedang menjadi imam besar pada masa itu adalah Kayafas. Nah, nanti deh, mengapa kemudian Yesus ditaklukkan kepada roh-roh agamawi pada saat itu? Karena Yesus mesti menggenapkan seluruh apa yang sudah tertulis dalam kitab suci. Dan kalau ternyata iblis dikalahkan pada masa itu, mengapa iblis kemudian memuluskan jalan Tuhan Yesus ke kayu salib? Kalau berpikir menjadi iblis untuk kemudian dikalahkan, kalau dia ingin tetap menang selama-lamanya atau berkuasa selama-lamanya di dunia ini, dia nggak usah membiarkan Tuhan Yesus masuk ke kayu salib. Benar nggak? Sebabnya mengapa ketika Yesus mengajarkan bahwa ia akan masuk ke Yerusalem dan akan banyak tantangan dan akan banyak persekusi yang akan ia alami. Kemudian salah satu muridnya itu Simon Petrus bilang, "Guru, jangan begitu." Tiba-tiba Tuhan bilang apa? "Nyala kau iblis. Engkau menjadi satu batu sandungan bagiku." Yesus menangkap maksud iblis, agar iblis itu ternyata merancang agar Yesus itu nggak jadi masuk ke kayu salib. Nggak usah mati. Dari awal sekali ya merancang sebetulnya. Nih, kerajaan dunia akan aku berikan kepadamu kalau engkau takluk kepadaku. Kan gitu ya. Karena sejak awal tuh iblis sedang merancang-rancang bagaimana kemudian ia harus menghambat Yesus masuk ke dalam rangkaian untuk kematian di kayu salib. Di lain pihak, di satu sisi ia sangat menyenangi darah Yesus. Dia ngincar darah Yesus sebetulnya.
Bapak Ibu sekalian ya. Dia menyukai darah. Darahnya untuk apa? Darah yang dipergunakan dan dimakan oleh setan dan iblis adalah untuk memperpanjang nyawanya di muka bumi ini. Itu betulan terjadi Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika kemudian akhirnya iblis membisikkan rencana-rencana itu juga kepada orang-orang Yahudi, banyak yang kemudian menjadi iri hati kepada Tuhan Yesus. Mengapa? Tuhan Yesus banyak meraih simpati masyarakat Yahudi pada masa itu. Perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu sekalian yang menjadi gembala, bagi Bapak Ibu sekalian yang menjadi hamba Tuhan, yang punya murid, yang punya jemaat, jangan sampai takut kalau Bapak Ibu sekalian kehilangan jemaat. Jangan sampai takut kalau Bapak Ibu sekalian kehilangan murid. Jangan sampai merasa kehilangan muka kalau Bapak Ibu sekalian kehilangan pengikut. Kalau pengikutmu, kalau jemaatmu kemudian mempunyai Tuhan dalam dirinya dan ia bergerak disuruh oleh Tuhan kemudian seolah-olah meninggalkan engkau, orang tersebut sudah menemukan Tuhan dan kemudian ninggalin kita, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai ngerasa kecil hati. Orang-orang Yahudi pada masa itu akan kehilangan banyak pengikut, akan kehilangan banyaknya kepentingan atas mereka. Mengapa? Banyak orang-orang terpikat kepada Tuhan Yesus. Mujizatnya. Banyak yang terpikat kepada pengajaran Tuhan Yesus karena pengajarannya berkuasa. Penuh otoritas. Penuh keteladanan. Dan gak keras. Bapak Ibu sekalian. Siapa yang lebih mirip Tuhan Yesus? Para hamba-hamba Tuhan, siapapun kita sekarang sedang mencari kan. Karakter kita sudah mirip dengan Tuhan atau belum? Dengan Yesus Kristus sudah atau belum? Kalau belum kita cari sama-sama karakter itu, apakah sudah mirip dengan Tuhan Yesus? Ini PR kita. Karena kalau kita menjadi tidak mirip dengan Tuhan Yesus, program kerajaan Allah membawa kita masuk ke dalam kepada kerajaan Allah dan keselamatannya gagal Bapak Ibu sekalian. Dan ini yang dicari-cari oleh si setan. Jumlah orang yang akan diselamatkan, yang akan diangkat ke dalam dunia akan datang, gak pernah sampai pada titik kuota yang diharapkan. Mengapa? Dikasih pertentangan, dikasih perpecahan, dikasih perselisihan, bubar. Bapak Ibu sekalian, mengapa hari ini ada bencana di mana-mana? Saya mau ngasih tahu. Sampai timbul waktunya kita kemudian mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan roh pertobatan tercurah dari sorga dan kemudian kita mencari Tuhan dan kemudian jumlahnya selamatkan sampai di titik ketemunya dengan Tuhan dan kemudian kita akan mencapai keselamatan itu. Kita jangan pedulikan soal samparnya, soal kengeriannya, itu semua akan terjadi. Bahkan persekusi yang demikian besar pun akan terjadi. Akan tergenapi juga masa-masa itu. Tapi yang paling tiba kita telah mencapai yang namanya mengalami kepenuhan dan penyelamatan dari dunia ini. Itu pokok utama kita. Itu pokok yang harus kita doakan terus menerus. Kita tercapai yang namanya, oh begini yang dinamakan dengan kepenuhan Kristus. Kepenuhan kealahan itu seperti begini. Jadi kita sekarang masuk ke dalam kepentingan Allah yang lebih dalam lagi. Menghentikan yang namanya virus, menghentikan yang namanya perekonomian lesu. Bukan itu Bapak Ibu sekalian, agenda Allah enggak gitu. Oke, masih berdoa begitu juga enggak salah. Tapi mulai hari-hari ini kita lihat ternyata fokus Allah itu lebih mementingkan soal jiwa-jiwa yang diselamatkan. Jiwa-jiwa yang selamatan yang kayak gimana? Yang mengenal Allah dan kasihnya. Amin. Kasih akan Allah yang menyelamatkan kita semua. Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati.
Yakobus 1:27, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ya, itu ayat yang menjelaskan soal bagaimana ibadah kita yang sejati di mata Allah. Sekarang kita akan masuk lebih dalam lagi yang tadi saya bahas. Ini yang terbaru. Tahu nggak, sekarang ini banyak sekali kita melihat fenomena-fenomena dan pernah terjadi sebelumnya di alam roh. Ketika Lucifer ingin meninggikan kedudukannya dan menyamai yang maha tinggi dengan maksud agar seluruh ciptaan Allah itu tunduk dan menyembah dia. Menarik Bapak Ibu sekalian. Lucifer ingin memperoleh posisi bagaimana banyak makhluk menyembah dia. Betul tidak? Berapa banyak sih orang yang menghendaki orang-orang mengikuti pengaruh orang-orang tertentu, hingga sosial media ternyata membangun satu platform yang membuat kita mengerti, oh semakin banyak peminatnya, followersnya, pengikutnya, berarti dia sedang membangun satu pengaruh gitu ya. Di Instagram, di YouTube, dan semakin banyak subscriber, semakin banyak followers ternyata menguntungkan bagi sebagian dari orang-orang tersebut. Ternyata mereka memiliki kepentingan-kepentingan bisnis. Amin. Tapi kita tidak begitu. Kita hendaknya juga kalau sedang melayani Allah, kita mulai mengambil sikap menguduskan hati kita. Jangan sampai kita merebut kedudukan Allah sebagai Tuhan kita, sebagai Allah kita, bahwa ialah yang hendak disembah, bukan seseorang yang berpengaruh itu. Saya sering menekankan pada kita semua, kita harus semua kembali kepada Allah, bukan kepada orang-orang yang mendoakan kita, bukan orang-orang kuat yang mempengaruhi kita, bukan orang-orang yang kita hormati. Oke, kita menghormati orang-orang yang pernah mendoakan kita. Oke, kita menghormati orang-orang yang pernah memberikan kepada kita kebangunan rohani. Oke, kita menghormati orang-orang yang pernah mengajarkan kepada kita tentang firman Tuhan. Tapi mereka tugasnya untuk mempertemukan kita dengan Tuhan. That's it. Tidak untuk mempengaruhi agar orang tersebut ada dalam bayang-bayang pengaruh hamba Tuhan tertentu. Ini yang kita lihat polanya. Lucifer membangun satu pola penyembahan. Ketika ia ada di bumi, ia merampas otoritas Adam sebagai Allahnya bumi. Yang menjadi Allah di bumi pada saat itu memang Adam yang diberikan. Dan ia hendak merampas itu semua dari Adam. Nah, Tuhan Yesus diutus oleh Bapaknya untuk turun merendahkan diri pada tingkat yang sama dengan manusia. Untuk mengembalikan seluruh bumi ke dalam kerajaan Allah kembali. Lucifer hendak mencobai Tuhan Yesus juga agar ia mau menyembah Lucifer. Dari semula iblis penyembahan seluruh makhluk bagi dirinya sendiri. Bapak Ibu, jangan terjebak kepada model penyembahan mengkultuskan diri. Lucifer hendak mengkultuskan diri dan hendak membangun penyembahan yang berpusat kepada dirinya, menciptakan gambar bahwa dia itu adalah Allah, bahwa dia adalah penguasa, bahwa dia adalah Tuhan, bahwa dia adalah orang yang menanamkan pengaruh-pengaruh itu. Bapak Ibu, kalau sekarang kita terbangun oleh satu pemikiran tertentu, cara pandang tertentu dari seseorang, syukur-syukur orang tersebut mengarahkan kita kepada Tuhan. Amin. Syukur-syukur orang-orang tersebut kemudian mengingatkan bahwa besarnya Tuhan yang paling disembah, besarnya Tuhan yang paling harus dipuji, disembah. Ingat, saya pernah bagikan suatu gambar di Facebook mengenai bagaimana seseorang mengalami yang namanya melihat sorga.
Satu orang yang pernah melihat surga namanya Yohanes di Pulau Patmos. Adanya 3 prinsip yang ia lihat. Ada penyembah, dan nanti satu lagi saya bagikan nanti di bawah. Bagaimana kemudian kita mesti lakukan 3-tiganya itu ketika kita masih di bumi ini. Menjadikan kita Allah. Dan ingat, banyak sekali terjadi kita mulai terkecoh, tidak menyembah Allah, bahkan orang tertentu. Saya nggak menyindir siapapun. Saya tidak bilang siapapun yang benar dan yang salah, tidak. Tapi ingat, kita sedang dibawa ke dalam satu model penyembahan seperti apa. Amin. Bahwa ternyata kemudian, di kemudian hari, adanya tekanan itu membuktikan kita arahnya kemana. Tekanan yang mana? Tekanan dari orang-orang berpengaruh, dari orang-orang yang dalam tingkat tertentu dalam bidang keagamaan, para pemuka agama, dan dari sesama kita sendiri yang menekan kita, yang menyesah kita. Maka sebabnya 1 Petrus 4 ayat 17, penghakiman Allah dimulai dari rumahnya sendiri, dari rumah Allah. Mengapa? Karena dari situlah penyesahan berasal. Dari situlah ternyata adanya penganiayaan berasal. Bapak Ibu, kita sekarang mesti melihat keadaan yang sebenar-benarnya, bahwa kita mesti mengetahui kita ini arahnya mau kemana. Jangan-jangan kita bukan menjadi seperti domba yang sedang dituntun oleh Tuhan di padang rumput yang hijau dan air yang tenang, tapi kita sedang menjadi kambing yang sedang menenduk domba-domba yang lain, merebut makanan mereka. Kambing yang kemudian dipisahkan oleh Tuhan menjadi kambing yang kemudian masuk ke dalam neraka di pengadilan akhir kelak, di pengadilan bangsa-bangsa kelak. Karena kemudian pemodelan seperti kambing ini, mereka nggak kenal namanya penyembahan kepada Allah. Yang penting yang mereka kerjakan itu buat perut mereka baik, dia kerjain, Bapak Ibu sekalian. Tapi bagi domba, ngikuti gembalanya kemanapun gembalanya mau, dia ngikutin. Risikonya banyak. Ada serigala, ada domba, ada gembala yang salah. Tapi suara domba, suara gembalanya, domba-dombanya tahu. Karena kemudian domba-domba itu keluar berdasarkan nama-namanya, keluar dari kandangnya, dan kemudian domba-domba tersebut makan dengan tenang karena memang diatur, dipimpin oleh gembala yang tepat. Dan domba-domba itu tahu siapa yang mimpin. Bapak Ibu sekalian, kalau saya mau encourage Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu sekalian sekarang mengetahui jalannya kemana? Udah tahu persis siapa yang mimpin Bapak Ibu sekalian? Suaranya Tuhan itu seperti bagaimana? Nuntunya kemana? Arahnya kemana? Akan seperti apa Bapak Ibu sekalian nanti kelak 2-3 tahun lagi? Apakah dijamin menjadi orang-orang yang ikut menyesah orang-orang Kristen? Itu model penyembahan ini sekarang yang mesti kita harus tahu. Siapakah yang kita layani? Ya, kalau kita lihat di dalam Matius 4 ayat 9, ketika itu si Lucifer sedang mengadakan satu tes kepada Tuhan di padang gurun. Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Sedang membawa penyembahan yang ia buat sendiri, ia rangkai sendiri, lalu ia serahkan itu kepada Tuhan. Nih, yang ini nih bagus nih. Sembahlah aku, nanti aku berikan kepadamu. Kekuasaan kan, kamu pengennya kekuasaan, ini aku berikan kekuasaan di dunia. Bapak Ibu sekalian, makanya sebabkan kehormatan menurut dunia, kekayaan menurut dunia dibenci oleh orang-orang yang terikat kepada dunia. Sedang dibikin ilusi-ilusi agar terikat kepada dunia. Nah, maka bagaimana kita menjadi penyembah? Salah satu misi Tuhan Yesus ke dunia adalah mengembalikan penyembahan manusia kepada Allah Bapa. Dengan roh adalah persekutuan roh dengan roh. Persekutuan roh kecil dengan roh besar. Hanya bila seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, hal ini dapat terjadi. Hanya bila seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, hal ini dapat terjadi. Wah, Pak Yan, ini kayaknya saya belum, Pak. Saya belum menerima karunia Roh Kudus. Why not?
Tetaplah beribadah kepada Allah, tetap menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Sampai kapan, Pak? Kok saya rasanya hampa? Loh, serahkan hatimu kepada Allah. Allah sedang mengasihi engkau. Terima kasihnya itu, responi dia dengan baik. Itu aja. Pak, saya belum bisa berbahasa roh. Nggak peduli saya soal berbahasa roh. Yang penting kamu menyembah Allah. Seluruh hidupmu didedikasikan untuk menyenangkan Allah. Itu cukup. Nanti dapat bahasa roh apa tidak itu terserah Roh Kudus sendiri. Mengarahkan kita untuk berbicara dengan bahasa asing pun terserah dia sendiri. Yang penting kau tahu kau sedang mengasihi Allah dan Allah memberitakan kepadamu tentang kasihnya itu. Yang paling penting dosamu diampuni. Bahwa kenyataan itu ternyata diampuni dan dipulihkan. Kita menjadi anak Allah yang dikhususkan. Itulah tandanya kita menjadi penyembah Allah. Hanya bila seseorang dipenuhi Roh Kudus itu artinya apa? Kasih yang melihat kesalahan-kesalahan yang kita buat. Amin. Berapa banyak sih banyak orang cari perlindungan? Kalau orang bersalah carinya perlindungan. Kalau orang bersalah dan orang berdosa carinya hamba Tuhan. Berapa banyak sih? Karena apa? Karena mereka hendak minta perlindungan dan Allah mau melindungi kita semua. Amin. Jika kita merasakan kasih Allah yang melindungi itu, bahkan ketakutan apapun, kekhawatiran akan apapun, berganti dengan kasih Allah dan pemeliharaannya. Kenyataannya, memang kita harap, masih kita terjadi. Ya memang betul Pak, tapi kan kenyataannya begini. Ya sekarang tinggal masuk ke dalam realitas sebenarnya. Meskipun kita sekarang hidup di dunia, tapi Allahnya masih ada di hati kita. Dan Ia yang nuntun kemudian, menyediakan kemudian, memelihara, dan bahkan tanpa sadar kita pun diselamatkan dari berbagai jerat-jerat kematian demi kematian dan kekurangan demi kekurangan. Bapak Ibu sekalian, ini dikasih oleh Tuhan bahwa menyembah dengan kebenaran artinya bila datang kepadanya berkatalah yang benar sesuai dengan perkataannya saja. Sesuai dengan firman-Nya saja. Jangan berkata-kata dengan bertentangan dengan firman. Juga kebenaran-kebenaran baru akan diberikan kepadanya oleh Allah dalam penyembahan itu. Jadi penyembah-penyembah roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran. Ada kalanya orang ikut sekolah gitu ya, sekolah yang namanya sekolah praising, ya itu nggak salah sih, nggak salah. Tapi kemudian ada beberapa yang diperhadapkan kepada kita kalau kita sedang menghadapi realitas rohani yang sebenarnya. Semua pelajaran-pelajaran yang kita hidupi pada saat-saat itu kadang-kadang gak masuk Bapak Ibu sekalian. Semuanya itu berganti dengan pribadinya sendiri. Mengapa? Seluruh penyembahan memang pada awalnya dilandasi oleh jiwa, oleh skill, oleh kepandaian bermusik dan sebagainya. Betul, awalnya lewat jiwa. Tapi ketika kita menyatu dalam kasih Allah dan atmosfer yang berbeda itu, kemudian kita mengalami yang namanya kasih Allah itu, yang bisa menutupi segala kekurangan kita, bahkan mengampuni kita dengan perkataannya yang mengasihi itu. Kemudian kita benar-benar mengalami penyatuan itu dengan antara roh dengan roh. Setelah itu Bapak Ibu sekalian lupakan soal teori. Lupakan soal apapun yang pernah kita terima di dunia. Lupakan. Bahkan perkataan-perkataan sehari ini pun lupakan semuanya. Alamilah kasih yang besar itu. Itu rugi kalau kita masih pakai praktek-praktek omongan orang lain. Rugi banget. Karena Allah sedang mengadakan hubungan pribadi dengan kita pada saat itu. Bisa jadi omongan saya salah. Bisa jadi omongan-omongan hari ini ternyata masih kurang tobat. Yang terpenting itu Bapak Ibu sekalian. Amin. Hindari semua perkataan-perkataan manusia. Udah pokoknya dengerin dia bicara saja di saat-saat itu. Dan itu hanya bisa terlaksana di tempat yang tersembunyi. Meskipun kita sedang bersama-sama ibadah di gereja yang sama. Tapi pengalamannya berbeda dengan Tuhan loh. Bisa pribadi langsung 4 mata gitu. Antara Allah dengan kita saja. Amin.
Dan kita nggak bergantung dari iman untuk orang lain. Wah, WA-nya kurang ngangkat. Wah, musiknya kurang enak. Wah, lightingnya kurang bagus. Wah, lagunya kurang enak. Lagunya lagu-lagu jadul. Bukan itu, Bapak Ibu sekalian. Ternyata pada kenyataannya itu hanya sebagai satu formula awalnya saja di level jiwa. Kemudian ketika kita masuk dan ke tingkat level yang lebih tinggi lagi di level rohani, kita sadar kita bukan yang dulu lagi, bukan orang yang tadi datang lagi. Dan kalau kita udah begitu, nah langsung naik lagi ke dalam tahta hadirat Allah. Amin. Nah, makanya kita sekarang masuk ke dalam realitas yang sebenar-benarnya. Ketika kita ngalamin Allah, dari situ kemudian gimana? Ya, yang paling penting setelah kita menyembah Allah, ketika kita menghadapi dunia ini kembali, sikap kita gimana nih? Itu yang penting. Ketika kita berhadapan dengan Allah yang adalah roh itu, ada transfer roh. Ada kemuliaan yang diganti dengan kemuliaan Allah yang besar itu. Kemudian kita menjadi orang yang berhadapan dengan dunia ini, sikap kita gimana? Oh, pasti berbeda. Enggak mungkin menjadi orang yang kekeh kepada pendapatnya sendiri lagi. Karena kalau udah ngalamin begitu, lihat orang lain yang ngomong tentang Tuhan, kok jadinya beda ya gitu. Betul tidak? Kalau kita berhadapan dengan Allah dan mengalami kasih-Nya, kita bisa tersungkur, kita bisa terjungkal, bisa kita sampai menangis, sampai berderai air mata. Tapi ketika kita menghadapi orang yang meskipun itu hamba Tuhan sekalipun, tapi tidak mencerminkan Allah-Nya, tidak mencerminkan hadirat Tuhan, pasti berbeda Bapak Ibu sekalian. Dan kita pasti punya satu penilaian sendiri. Aku beda ya gitu. Betul tidak? Kadang-kadang kita ngalamin begitu. Nah, mulai melatih diri Bapak Ibu sekalian. Dampak yang kemudian kita peroleh dari pertemuan pribadi itu kita mesti salurkan kepada banyak orang. Agar orang ngalamin Allah. Betul? Agar orang ngalamin Allah lewat hidup kita. Yohanes 4:23, tetapi saatnya akan datang. Dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu sekalian, ayat ini begitu sering kita baca. Prakteknya gimana? Yang tadi saya bilang. Ketika kita mulai bertemu dengan Allah, lupakan perkataan manusia manapun. Termasuk saya. Lupakan. Resapi kasih-Nya, nikmati kasih-Nya ketika Ia mengampuni. Rasakan pengampunannya. Ketika kita ngalamin yang namanya dihapuskan dosa-dosa kita, alamilah kesembuhan batinmu itu. Kalau kita rasanya bersalah dan jauh, pada saat itu kita menjadi orang yang begitu diampuni. Rasakan pengampunan dari Allah. Amin. Jadi, mulai kita berhadapan dengan Allah. Dan hari demi hari, kalau kita melaksanakan yang demikian setiap hari, akan semakin dalam. Dia akan mengajar. Dia akan beritahu rahasia-rahasia kerajaan Allah pada kita. Ya. Nah, Pak, tadi Bapak bilang level jiwa dulu, nanti level roh yang semakin tinggi di mana ayatnya, Pak? Oke. 1 Korintus 14 ayat 15. Jadi apakah yang harus aku buat? Aku akan berdoa dengan rohku, tapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Nah, levelnya di level jiwa dulu. Kemudian kita nanti naik ke level roh. Makin lama, kalau pengalaman pribadi kita dengan Allah semakin dalam, kita punya track sendiri ya. Amin. Kita mempunyai pengalaman hidup berbeda. Bisa jadi Bapak Ibu sekalian itu lebih canggih dari saya. Karena Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang bisa nyanyi dan bisa main musik. Tentunya lebih fokus mungkin ya kalau pakai musik sendiri. Tapi semua berbeda pasti. Dan kita udah tahu track
track itu seperti bagaimana kita menyembah Allah, nyamannya kita bersama-sama dengan Allah seperti bagaimana, kita tuh udah tahu. Nggak sulit Bapak Ibu sekalian untuk kemudian mempertahankan kita dalam status menyembah Allah dalam roda kebenaran. Kalau kita sudah terbiasa melakukannya, tinggal dalam hadirat Allah. Dan ketika kita menjadi orang-orang yang berbaur dengan orang dunia, pasti berbeda deh. Ada batasannya. Kita bukan menjadi orang yang marah atau gampang mengekspresikan kemarahan. Orang yang gampang mengekspresikan manusia lama kita, enggak, beda lagi pasti Bapak Ibu. Menjadi orang yang berbeda. Dan hari-hari ini orang-orang seperti itu yang dunia butuhkan. Orang-orang yang ngalamin sendiri Allah itu seperti apa. Amin. Ya, ini satu pernyataan bahwa Allah banyak berkomentar. Banyak orang berkata bahwa mereka yang menyembah Allah itu mengasihi Allah. Ya enggak? Semua orang Kristen pasti mengasihi Allah. Saya percaya lah ya. Kita mesti memegang percaya seperti itu, dan kita mesti percaya juga orang-orang yang bilang semua mengasihi Allah itu, ya kita mesti percaya gitu. Dan ketika mereka menegur kita, mereka yang mengasihi Allah menegur kita karena mungkin kita punya pegangan yang salah, kita punya suatu keyakinan yang salah, kita mesti mengasihi mereka juga. Ingat, kalau ada orang yang negur kita karena apa yang kita pegang, minta teguran itu. Ya, terima kasih menegur, mana salahnya. Masih mengetahui, kita mesti menampilkan kasih Allah dengan rendah hati, lemah lembut juga. Kalau ada yang tegur, menegur baik-baik kepada kita, jawab dengan baik-baik. Jangan langsung ofensif atau defensif lebih lagi. Tanya baik-baik, di mana salahnya, kalau saya pengen tahu di mana salahnya. Tapi kemudian orang-orang yang mengklaim bahwa mereka mengasihi Tuhan, ternyata ada kalanya mereka mencintai gagasan mereka tentang penyembahan. Itu seperti apa yang mereka inginkan, dan membatasi pikiran-pikiran Allah itu dengan pikiran-pikiran mereka sendiri. Atau mungkin manusia menciptakan satu sistem agama tertentu, itu ya, satu pola pikir tertentu, falsafah tertentu tentang Allah. Kemudian mereka melanjutkan apa yang menjadi minat mereka sambil terus berharap bahwa Allah akan memberkati usaha mereka. Menyodorkan proposal, membuat satu program, membuat satu visi misi, dan minta Allah memberkati mereka. Bahkan orang-orang yang mengaku dirinya rohani pun melakukan hal yang sama. Mereka merasa begitu puas bila anugerah Allah atas mereka terus mengalir. Namun mereka tak pernah peduli apakah perbuatan mereka memuaskan hati Allah atau tidak. Mereka hanya mencari kesukaan mereka sendiri. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita sering begitu ya. Kita sering mengalami memuaskan rohani kita sendiri. Rasanya kalau udah sampai ke nangis sudah cukup gitu. Dalam penyembahan kepada Allah ya. Seringkali kalau kita udah nangis itu udah cukup. Sampai dengan ada satu pembicaraan atau Allah yang ngomong kepada kita. Dan kita kemudian akan menerima itu sebagai bentuk hubungan. Hubungan itu yang dinamakan dengan ngalamin Allah. Hubungan itu berlanjut kemudian ketika kita tidur, ketika kita berjalan, ketika kita sedang bekerja. Jadi nggak langsung penyembahan lagi seperti dulu, seperti nyanyi dulu gitu. Nggak usah, langsung aja gitu dia bicara. Karena kita telah menemukan safe place-nya kita, menemukan satu tempat istirahat dengan Allah. Ya, kasih itu menyenangkan. Kita telah mendapatkan kasih dari Allah, menyenangkan sekali ya. Ketika kita diampuni, kita dilepaskan dari yang namanya pengaruh jahat, kita dilepaskan dari masa lalu kita bahkan dilupakan kesalahan-kesalahan kita, itu kasih yang melakukannya. Tapi ingat ini,
Kasih yang sejati adalah kasih yang mau mencari kesukaan yang dikasihinya dulu. Katakan sama-sama dengan saya. Kasih yang sejati adalah kasih yang mau mencari kesukaan orang yang dikasihinya dulu. Itu kasih sejati. Mendahulukan apa sih kepengen orang ini? Apa yang sedang diupayakan? Kalau kita mengasihi Allah, biarkan dia dulu yang kasih itu seperti apa. Bagaimana cara kita bertindak, bagaimana cara kita berpikir, biarkan ia yang memberikan itu. Kesenangan karena dapat menyukakan kekasihnya dahulu adalah kesukaan yang terbesar dari semua. Kita belajar soal keinginan kemarin itu apa? Agar kita memperoleh keinginan Allah terlebih dulu yang ada di hati kita. Itu bagian terbesar yang Allah mau. Hidup di hadapan Allah, mendengarkan suaranya, akan amat memperkaya kita 100 kali ganda dibanding dengan hasil yang diperoleh bila kita mengusahakan sesuatu dengan kekuatan kita sendiri pada jangka waktu yang sama. 1 jam, dan itu cukup bagi 23 jam setelahnya. Benar, ketika tadi saya pun melakukan itu, pada saat teduh saya, banyak sekali yang akan diungkapkan. Dan saya mesti bilang, Tuhan, saya mau ngajar dulu sebentar, bagikan dulu, nanti kita teruskan lagi ya. Makin banyak Bapak Ibu sekalian. Ulangan 10 ayat 12. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini supaya baik keadaanmu. Kita sering kali bilang ayat itulah, bilang ayat itu berulang. Kita sering baca ayat itu berulang-ulang dari sekolah minggu sekalipun. Tapi ketika kita mulai mengasihi Dia dan mulai mencari apa kesenangannya, ini beda loh, benar-benar beda. Kita melihat orang-orang yang di luar sana yang masih belum kenal sama Allah, kita menjadi orang yang penuh belas kasihan. Aduh, coba dia kalau kenal sama Tuhan, coba kalau dia dijamah oleh Tuhan, pasti lebih beda deh, hasil akhirnya pasti beda deh gitu. Kerinduan itu, mencari jiwa itu kerinduannya Allah, Bapak Ibu sekalian, bukan kerinduan kita loh. Kalau kita hari ini ditanamkan jiwa-jiwa siapa saja yang harus kita doakan, itu keinginannya Allah, bukan kita cari jiwa, bukan. Bila engkau gembala, bila engkau pengajar firman Tuhan, bila engkau seorang penginjil, Bapak Ibu sekalian, kalau engkau punya jiwa yang hendak kau menangkan, itu dari Allah, bukan dari engkau sendiri. Itu kerinduan Allah yang besar. Amin. 1 Korintus 16 ayat 22. Siapa yang tidak mengenal Tuhan, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Nah, ini dia. Ada 3 unsur dalam penyembahan kepada Allah. Ini 3 unsur ya. Pujian, penyembahan, dan pemujaan. Atau praise, worship, and adoration. Mengapa saya bagikan ini? Yohanes pun pernah menyaksikan penyembahan yang terjadi di sorga. Rohnya diangkat ke sorga. Dan Bapak Ibu sekalian mesti percaya ini. Itu Alkitab yang bilang ya. Bukan orang-orang yang ngalamin yang bilang. Alkitab yang bilang. Kalau misalnya orang tuh ngalamin nulis dalam Alkitabnya silakan aja dicoret gitu kalau protes. Bagi orang-orang, mungkin orang-orang skeptikal, atau bagi orang-orang yang tidak agak nggak masuk akal, roh bisa diangkat ke sorga sementara tubuh jasmaninya masih di Pulau Patmos gitu. Ya silakan aja, tapi ini yang sedang kita pelajari, bagaimana roh gak sementara manusia jasmaninya masih di bumi. Penyembahan yang benar, roh kita bisa terangkat ke sorga pada tingkat-tingkat tertentu ya. Bahkan kalau boleh saya lihat di kitab apa yang dituliskan Paulus
dia pernah sampai di tingkat ketiga sorga, ke tingkat 3 alam roh. Loh bukannya 7 pak, loh bukannya 10. Yang tingkat paling tinggi yang ketiga. Wah berarti kalau Kristen masih kalah, yang lain 10, ada yang 7. Ya silakan saja, kita mah cuma punya 3. 3 udah cukup. 3 ketemu sama Allah Bapa, itu udah cukup. Kalau 10 belum tentu ketemu sama siapapun. Ya enggak. Nah, yang penting ketemu dengan Allah Bapa, itu udah cukup. Wah berarti saya tingkat berapa pak? Nggak usah dibahas. Pokoknya udah ketemu sama Allah Bapa itu udah, nggak mungkin ada lebih dari itu ya. Yohanes menyaksikan penyembahan yang terjadi di surga, dan itu dari penyembahan kita di bumi. Apa yang ia lihat? Lihat ini nih. Wahyu 4 ayat 8. Ini menjadi penyembahan model di bumi ya. Kalau di bumi tidak memodelkan ini berarti salah. Ya. Dan keempat makhluk itu masing-masing, saya mau kasih tahu dulu, sebetulnya di kitab Yeskiel pun sama seperti ini. Di Yeskiel baca. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Itu penyembahan, adoration, dan praise, worship and adoration kepada Allah. Menariknya Bapak Ibu sekalian, kalau saya mau bahas sedikit ya, itu ada 4 makhluk yang di samping sekeliling Allah. Sebetulnya sekeliling Allah itu ada 24 tahta tua-tua tetua atau elders di kerajaan Allah. Itu siapa Pak? Oh nanti itu pendalamannya akan sangat dalam. 24 tua itu bukan murid-murid Tuhan Yesus, bukan. 24 sekeliling tahta sekeliling Allah. Yang duduk di tengah itu bukan Tuhan. Bukan. Tuhan Yesus datang sebagai anak domba yang datang kemudian membuka gulungan kitab yang diserahkan oleh seseorang yang duduk di tahta itu. Alkitab ngomongnya gitu. Jadi yang Tuhan Allah itu disebutkan siapa? Dalam 1 Korintus 15, pernah dibaca Bapak Ibu sekalian, ada satu episode bagaimana nanti kelak sebagai Tuhan menyerahkan tahtanya, kerajaannya, kekuasaannya kepada Allah Bapa. Dan kalau Yesus menyerahkan gelarnya, posisinya, kuasanya kepada Allah Bapa, kemudian yang jadi Tuhannya siapa? Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah Bapa. Yesusnya kemana? Menyatu dengan Allah Bapa. Enggak nyatu lagi sekutu tubuh, enggak. Tapi duduk di tahta Allah bersama-sama dengan Allah Bapa. Menarik ya, menarik Bapak Ibu sekalian. Karena banyak orang kemudian menginterpretasikan macam-macam. Kalau nama Tuhan Yesus siapa? Nama Tuhan Yesus ya Tuhan Yesus namanya. Emang namanya siapa? Dulu namanya Allah Israel. Betul? Atau Firman. Ketika jadi manusia namanya Yesus Kristus. Yang olehnya kita hidup, kemudian dia jadi Tuhan atas hidup orang hidup dan orang mati, diangkat oleh Allah Bapa, dan dia memegang pemerintahan sampai seluruh musuh-musuh Allah ditaklukkan di bawah kakinya. Dia jadi Tuhan sekarang,
dia jadi raja pada masa-masa ini sampai dengan ia menyerahkan kekuasaannya kepada Allah Bapa. Nah, ini kita mesti tahu. Jadi banyak di luar sana pengajaran yang bilang bahwa Tuhan Yesus tuh udah ganti jadi manusia. Yang manusia yang mana? Saya nggak tahu. Belum ada dalam Alkitab. Gitu ya. Nah, ini karena kemudian banyak yang ingin tahu juga. Ini Pak Doni ngarahinnya pengajarannya kemana? Ke Alkitab. Baca Alkitabnya, makanya jangan sampai kita tahu di luaran sana menjadi orang-orang yang gampang ditipu daya oleh apapun pengajaran-pengajaran, sedangkan kita tidak berkutat dalam Alkitab, kita tidak buka Alkitab, kita jadi orang yang gampang dibodohin. Jangan mau dibodohin, Bapak Ibu sekalian. Mengalami Allah dan ketika ketahui kebenaran-kebenaran kerajaan Allah yang diucapkan Tuhan Yesus itu yang lebih penting. Jangan diomongin, oh ini pengajarannya kok aneh ya. Alami dulu Allah dalam hatimu sebagai yang menyelamatkan, yang mengampuni, yang menghalau segala perbuatan masa lalumu, hati lamamu. Kemudian kau punya hidup yang baru kau ngalamin siapa Allah. Gitu loh. Kata saya nanti, kalau kita udah ngalamin Allah, dia ngomong bicara, asalkan kita patuh pada firman, ya, patuh kepada yang diajarkan Tuhan Yesus, nyampe lah pasti. Nyampe siapa itu Allah. Amin. 1 Kor 14 ayat 15. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Nah, jadi ada kalanya banyak orang bingung. Jadi menyembah Allah seperti bagaimana? Seperti kebanyakan orang kah? Nggak usah berbahasa roh, nggak usah bingung untuk nggak berbahasa roh pun ya tidak apa-apa gitu loh. Saya masih berbahasa roh Pak, tolong ajarin saya berbahasa roh loh. Kalau Roh Kudus yang dalam dirimu belum mau berbahasa roh, ya udah jangan. Nggak usah. Pernahkah Bapak Ibu sekalian menyaksikan saya berbahasa roh, saya berbahasa roh? Belum pernah kan? Ya ngapain juga di sini saya berbahasa roh gitu loh. Kalau dianya mau berbahasa roh, Roh Kudusnya mau, ya mari kita berbahasa roh gitu loh. Tapi kalaupun enggak, sedang tidak mau dan saya hanya membahas yang bisa dimengerti dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh Bapak Ibu sekalian, itu lebih penting, betul kan? Gitu loh maksud saya. Jadi ada kalanya orang ingin mencapai tingkat tertentu tapi dengan keinginannya sendiri gitu. Jangan. Tunggu sampai dia memberikan yang benar-benar yang dari dia. Pasti lebih menyenangkan untuk kita bertumbuh seperti itu. Ya. Iblis menyesatkan manusia dengan membujuk, memaksa manusia menyembah Allah-Allah lain. Berhala adalah segala bentuk yang mewakili roh-roh yang dipuja manusia. Terafim adalah berhala yang dipuja di tiap rumah atau dalam rupa tepekong. Kalau kebudayaan tertentu itu memegang tepekong. Pada zaman Abraham, rupanya ada terafim juga, yaitu terafim dari papanya Abraham. Nah, waktu kemudian Rahel naik unta waktu kabur dari rumah Labannya nyuruh Rahel nyariin terafim papanya Abraham. Jadi kalau mau tahu, Abraham tuh dulu bapaknya tuh penyembahan berhala juga, Bapak Ibu sekalian. Nah, banyak orang ingin menggambarkan Allah dalam wujud yang mereka inginkan. Banyak manusia menggambarkan Allah dalam wujud yang mereka bisa gambarkan, yang mereka bisa ukur, yang mereka bisa mengerti. Oh, Allah tuh seperti ini gitu, bisa terlihat oleh mata jasmaniah mereka, hingga mereka bisa mengarahkan, oh begitu cara penyembahnya, oh begitu rupanya, oh begitu mukanya gitu. Jadi buat apa sebetulnya kalau Allah bisa dirupakan itu agar kita bisa memudahkan dalam penyembahan? Apakah demikian? Kita lihat dulu Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Betul. Yeskel 23 ayat 37. Sebab mereka berzina, tangan mereka berlumuran darah, dan mereka berzina dengan menyembah berhala-berhalanya.
Bahkan anak-anak laki-laki mereka yang dilahirkan bagiku dipersembahkannya sebagai korban dalam api, kepada berhala-berhalanya menjadi makanan. Bapak Ibu sekalian, ini yang dilakukan oleh bangsa-bangsa di luar Israel. Nah, bangsa Israel pun pernah melakukan hal yang sama sebetulnya ketika di padang gurun, ketika habis keluar dari Mesir, mereka membangun penyembahan seperti orang-orang Mesir. Coba bayangkan begini ya, orang Israel membawa harta benda dari orang Mesir, emas, hingga bisa dipakai untuk bangun anak lembu emas. Emasnya banyak ya, dan bagaimana cara menuangnya menjadi bentuk anak lembu emas saya nggak tahu, Alkitab menjelaskan. Tapi bentuk peribadatannya pun ternyata mereka contohin. Bentuk peribadatan orang Mesir, bagaimana mereka copy dan mereka praktekkan di waktu mereka di padang gurun itu. Artinya adalah bentuk penyembahan-penyembahan seperti itu yang kita perbuat hari ini, coba cek dari mana asalnya. Kalau kita mau jujur, kita balik lagi kepada Allah. Bapa surgawi, apakah kau menghendaki penyembah seperti begini? Amin. Kita sekarang membalikan kembali kepada Allah yang sedang kita sembah. Karena kalau kita membangkitkan cemburu, apa yang sedang kita lakukan ternyata ia cemburu. Ulangan 32 ayat 21, mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu dengan mereka yang bukan umat, dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Nah, sementara panggilan ini berlaku kepada orang-orang di luar Israel, yaitu bangsa-bangsa asing, bangsa-bangsa kafir yang kata orang Israel, yaitu kita yang dulunya bukanlah seorang penyembah Allah menjadi menyembah Allah. Orang Yunani, orang Athena, mereka masih menyembah, tapi kemudian setelah Paulus ke kota-kota mereka, lalu mereka bahkan ada yang membakar buku-buku sihir sampai dengan merelakan hati, itu jumlahnya sangat mahal. Mereka semuanya menyerahkan diri kepada Tuhan sepenuhnya. Mereka mulai mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka mulai meniadakan apapun dulu penyembahan yang pernah mereka lakukan. Hari ini penyembahan kepada Allah mana yang kita pernah lakukan hingga kita bisa membuat cemburu Dia? Kalau kita masih melakukannya, mulai sekarang ganti penyembahan itu dengan menyembah dalam roh dan kebenaran. Ngalamin Tuhan. 1-15 ayat 23, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Pendurhakaan. Apa itu pendurhakaan? Enggak kenal Tuhan, enggak mau kenal sama Tuhan. Jalan-jalannya enggak mau diakuin, enggak mau diakuin sebagai jalan yang membawa kepada kita kehidupan. Kita diajarin, kita ditegur tuh enggak mau. Itu durhaka. Nah, durhaka itu sama dengan dosa bertenung dan dosa menyembah berhala. Dan kalau kita lihat di Kolose, lebih jelas lagi di Kolose. Kolose 3 kalau nggak salah. Kolose 3 betul. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Hari-hari ini kalau kita masih punya yang namanya percabulan, senang yang pornografi, senang yang yang najis-najis begitu ya, lalu senang dan terlibat dengan hawa nafsu, masih punya keinginan, nafsu jahat, keserakahan, tamak, itu sama dengan penyembahan berhala. Jelas sekali Alkitab jelaskan, kalau kita yang masih punya gituan, kita tuh menyembah berhala tuh. Ada enggak dalam diri kita tuh gambar Allah yang bukan Allah gitu?
gambar Allah, tapi Allahnya Allah kecil. Kita ngalamin seperti begini, jelas sekali ternyata, wow, berarti kita masih perlu banyak dibukain ya oleh Roh Kudus. Nah, Paulus itu membiarkan dirinya dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus dalam pelayanannya kepada Allah. Ia lebih mementingkan ibadah daripada kegiatan lain, termasuk kegiatan latihan badani. Dapat disimpulkan bahwa ibadah cara Paulus nampaknya mengandung unsur gerakan-gerakan yang menggantikan bentuk-bentuk olahraga. Namun yang terpenting bukan olahraganya, tapi kesempatan bagi Roh Kudus untuk menguasai seluruh tubuh kita. Sehingga bahkan gerak-gerik tubuh kita boleh sembarang waktu mengekspresikan kehendaknya. Dalam ibadah itu juga janji-janji Allah diberikan. Dalam penguasaan terhadap dosa, seringkali Roh Kudus mulai mengarahkan anggota tubuh kita untuk mengerjakan hal-hal yang perlu untuk kita bertumbuh. Anggota tubuh mesti diserahkan sebagai senjata kebenaran, bukan? Itu dimulai dari mata. Mata untuk melihat yang penting-penting saja. Mendengar yang penting-penting saja. Munculnya hati kemudian muncul mesti yang penting-penting saja. Mengapa? Kita fokuskan kalau kita memang betul-betul menyembah Allah, kita benar-benar gerak-gerik tubuh kita itu benar-benar mewakili apa yang Allah inginkan, yaitu kekudusannya, ekspresi kehendaknya. Kita menjadi orang yang gak gampang gemesan. Loh kan gemesannya kalau lihat orang yang menyeberin gitu. Kita menjadi orang yang gampang untuk mengampuni, gampang bersabar. Ini pertanyaan yang tadi yang Ibu Lili atau Pak Lili ya. Pak, tolong jelaskan bagaimana cara saya memaafkan orang lain. Terus terang Bapak Ibu sekalian, untuk kita punya kemampuan memaafkan orang lain terbatas. Betul. Terbatas sekali kemampuan kita. Tapi Tuhan mau gak kau ngampuni orang itu? Mau pasti. Nah ikut Tuhannya. Ikut Tuhan yang ngampuni orang itu. Kita pun akan ikutan juga. Tuhan, aku mau nurut engkau, ngampunin dia. Pasti bisa. Dengan hati lama kita sukar ngampunin. Jujur, akan terbayang-bayang di dalam pikiran kita. Orang itu pernah nyakitin hati kita, pernah berkhianat di hati kita, pernah tidak menghormati kita. Itu satu luka batin yang demikian dalam. Tapi kalau kita mau ngikutin Tuhan, Tuhan, kira-kira kau mau ngampuni dia gak? Oh pasti dia mau ngampunin. Nah kitanya mau ngikutin apa enggak? Itu ya, itu yang perlu kita lakukan. Ngikutin Tuhan. Ngikutin Tuhan artinya kita ngasihi Tuhan. Nah, di dalam kita menggunakan anggota tubuh kita dengan tepat, lewat itu pun janji-janji Allah diberikan kepada kita. Ya. 2 Korintus 5 ayat 13. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Ya. Jadi kita ternyata melakukan ibadah itu gak terbatas dalam satu gedung gereja, gak terbatas kalau kita sedang ngalamin saat teduh saja. Tapi jauh lebih dari itu, ternyata hasil dari kita saat teduh bersama-sama dengan Allah itu menghasilkan satu peribadatan yang 23 jam kemudian itu peribadatan pada Allah. Amin. Nah, lalu bagaimana dengan ibadah puasa dan berdoa? Ini Pak atau Ibu Lili ini makasih Pak sambil nangis. Iyalah, betul ya. Jadi ngikutin Tuhan memang seringkali sangkali diri. Memang tampaknya rugi. Memang tampaknya berat gitu. Tapi kalau kita ngikutin lama-lama, enteng juga loh jiwa kita ngikutinya. Betul tidak? Berpuasa merupakan salah satu bentuk ibadah agar seseorang boleh memusatkan hati dalam doanya kepada Allah. Dalam ibadah seperti ini, Roh Kudus memberi pengarahan kepada hamba-hambanya untuk tugas dan pengutusan dalam pelayanan.
Nah, jadi diantaranya para rasul-rasul zaman dulu itu berdoa dan dipimpin oleh Roh, berpuasa dan berdoa, kemudian memilih untuk mengutus Barnabas dan Saulus pergi untuk beritakan Injil. Itu nanti Bapak Ibu sekalian baca di Kisah 13 ayat 2. Barnabas dan Saulus, kemudian namanya Paulus ya, diberikan tugas untuk beritakan Injil setelah para rasul-rasul berpuasa dan berdoa bagi mereka. Matius 9:15, jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka, tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itu mereka akan berpuasa. Timingnya kapan berpuasa? Timingnya adalah saat-saat bagaimana kita menghendaki adanya tuntunan yang lebih dalam pelayanan. Nah, hari-hari ini ketika kita mengalami lockdown, quarantine gitu ya, cobalah berpuasa, cobalah berdoa, cobalah ngalamin sabatikal, cobalah ngalamin saat teduh yang lama sekali. Bukan sejam, bukan 2 jam, tapi menyambung terus. 1 jam beres, minum kopi dulu nanti atau minum apa, nyambung lagi. Bapak Ibu sekalian pasti nyambung deh, nyambung semuanya. Hari ini pun saya akan nyambung banyak sekali, dan saya akan bagikan besok ya, yang terbaru tadi. Saya akan bagikan terus menerus besok, hingga kita tuh menjadi orang yang, oh saya tahu sekarang, kalau saya nggak berubah, saya akan masuk ke area sana nih. Untung Bapak kasih tahu. Nah, saya tuh pengennya begitu. Kalau kita sekarang ada di jalan yang mengarah ke sana, puji Tuhan, mengarah kepada apa yang diarahkan sebagai orang-orang pilihan yang akan diselamatkan pada hari Tuhan, puji Tuhan. Tapi ingat, dalam Matius 24:24, orang-orang pilihan pun masih bisa disesatkan. Nanti kita akan lihat. Menyebutkan ayatnya jangan cepat sekali Pak, karena saya catat. Nanti saya baca kembali. Oke, Kisah 14 ayat 23. Ya, saya maaf loh, saya suka cepet-cepet loh. Ininya apa namanya, bacainnya, karena saya terbiasa baca cepat. Oke, saya akan perlambat ya. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Jadi untuk milih penatua pun para rasul-rasul berdoa, berpuasa. Serius banget loh Bapak Ibu sekalian. Serius ya. Jadi mengapa masih berpuasa? Pada umumnya kita harus menetapkan dulu berapa lama kita akan berpuasa. Ada yang melakukan itu sehari, 3 hari, seminggu, 21 hari atau 40 hari. Tergantung beratnya beban persoalan yang kita hendak bawa kepada Tuhan. Berbagai cara orang berpuasa. Ada yang tidak makan dan tidak minum sama sekali, seperti yang dilakukan oleh Esther. Sebaiknya ini dilakukan selama 3 hari, nggak lebih. Ya, ada puasa cara Daniel, yakni hanya makan sayuran-sayuran saja atau vegetarian. Ada puasa di mana orang tak makan apa-apa tetapi hanya minum air putih saja. Ada yang begitu, dan ada juga yang mulai berpuasa untuk mulai tidak memakan apa yang ia suka. Coklat, keju, daging ayam atau daging sapi dan sebagainya, hanya makan sayur-sayuran dan telur tertentu gitu. Itu boleh, silakan saja. Aturan berpuasanya tidak menjadi yang mengikat. Puasa secara Esther, enggak, silakan aja. Dan jamnya pun silakan tentukan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, yang penting bahwa selama puasa itu hubungan kita dengan Tuhan itu diperdalam sampai dengan di tingkat pernyataan-pernyataan yang pribadi, terutama kepada bangsa dan negara, kepada pelayanan-pelayanan kita selanjutnya. Pakai waktu sebanyak-banyaknya untuk kita mengenal Tuhan, mengenal isi hatinya, kerinduannya, lalu kemudian jangka panjangnya nanti akan seperti bagaimana. Terutama gantikan waktu-waktu makan dengan mendengar suara Tuhan. Selebihnya sembah dan kasih Dia dengan segenap hati. Kita nanti akan praktekkan. Entah Bapak Ibu sekalian mengalami jatah liburnya sampai kapan, saya tidak tahu. Tapi mumpung kita semua lagi self karantin, yuk kita puasa. Ganti waktu-waktu makan kita dengan waktu-waktu mendengar suara Tuhan. Kalau ada Bapak Ibu sekalian yang pada hari ini mau berpuasa, mulai malam nanti atau mulai pagi besok, yuk silahkan. Nanti kita akan doa sama-sama. Ya.
Ya. Kemudian dampak dari puasa itu apa? Apakah dengan berpuasa kita bisa lebih dekat? Bisa jadi. Mengapa? Kemudian kita menggantikan waktu-waktu yang kita punya untuk kita menyenangkan diri sendiri, kita ganti dengan menyenangkan Tuhan. Dan di dalam menyenangkan Tuhan itu ternyata muncul hal-hal yang menakjubkan kita. Amin. Itu kita mesti percaya. Terjadi seperti itu. Asal benar-benar kita dedikasikan waktu-waktu itu untuk mengenal Dia sungguh-sungguh. Amin. Puji-pujian adalah pengagungan nama Allah, dan oleh karenanya kuasa Allah terlepas. Kuasa itu akan terasa mengalir di tubuh kita juga. Namun menyembah Allah bukan untuk tujuan memperoleh kuasanya. Ingat ini. Atau membuat Tuhan itu melunak akan doa-doa kita. Bukan. Tapi beroleh petunjuk melalui firman-Nya. Mengalami Tuhan, mengalami firman-Nya. Bila penyembahan yang lama bermotivasi memperoleh kuasanya, akan terulang lagi kesalahan yang lama, yakni pengurapan akan turun ke dalam daging kita. Apakah kuasa turun? Kalau misalnya kita paksa, turun, Bapak Ibu sekalian. Benar, terjadi, turun. Tapi kemudian yang kemudian tumbuh adalah bukan rohnya, tapi jiwanya atau dagingnya. Kuasa turun. Tapi yang turun, yang kemudian berkembang itu bukan rohnya, kemudian jiwanya. Kemudian yang tumbuh kemudian selanjutnya adalah kesombongannya. Kalau dari kesombongan kemudian timbul yang namanya perpecahan. Kalau tumbuh perpecahan kemudian tumbuh artinya adanya kerusakan, pemberontakan. Bahaya sekali Bapak Ibu sekalian kalau kita mengalami ini. Ya, betul-betul kita mesti rendahkan hati kita untuk menerima dari Tuhan. Kalau kita nerima dari Tuhan pada saat-saat nanti kita berpuasa, ya, lupakanlah apa yang pernah dikatakan manusia kepada kita. Dengar Dia bicara. Amin. Matius 17 ayat 19. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jelas, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berpuasa, berdoa dan berpuasa." Jadi di dalam berdoa dan berpuasa, kemudian Tuhan nyatakan hal-hal yang rahasia. Di antaranya menyembuhkan epilepsi, ya, seperti ini. Atau kemudian memindahkan memindahkan gunung dari yang satu ke yang lain. Kok begitu ya Pak ya? Iya. Jadi hubunganmu dengan Tuhan kemudian menentukan pelayananmu selanjutnya seperti apa. Syukur-syukur Bapak Ibu sekalian melaksanakan ini dengan rutin gitu ya. Sebulan 2 kali. Wow, keren sekali Bapak Ibu sekalian. Tentu akan sangat berdampak kepada tubuh Kristus. Ya. Kisah 16. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Lihat ini. Kita pernah mencatat bahwa ketika Paulus dan Silas berdoa di dalam penjara dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Terjadi ayat ini bukan satu isapan jempol atau tulisan aneh dari seorang penulis novel. Enggak, Bapak Ibu sekalian. Terbukti juga ketika tembok Yeriko itu roboh karena imam orang Israel mengelilingi
1 kali dalam 7 hari, dan di hari ke-7 selama 7 kali, kemudian tembok Yeriko runtuh. Karena apa? Karena ketaatan, satu, dan karena puji-pujian dan penyembahan. Dibuktikan sekali lagi oleh beberapa ilmuwan ketika adanya satu batako ditembakin oleh suara, nggak pecah-pecah. Dulu saya pernah lihat itu di Net Geo, National Geographic. Tapi belakangan saya juga lihat lagi penelitian berikutnya di tahun kemarin, saya persis lihat di Net Geo, ternyata pecah juga Bapak Ibu sekalian. Ada momen tertentu ternyata kalau kita harmonisasi ya. Kalau kita menentukan ada nada, ada secret harmoni, ada satu rahasia, harmonisasi rahasia dalam satu nada, dan ternyata nada itu bisa menyembuhkan bahkan kanker sekalipun. Ini rahasia sekali loh. Dan ketika memang benar harmonisasi terjadi, suara itu diharmonisasikan lagi, ternyata bisa menghancurkan yang namanya benda material padat seperti batu sekalipun bisa pecah. Bila Bapak Ibu tertarik, saya akan saya posting di Facebook ya, di Watch Party. Nanti Bapak Ibu sekalian nangkep, oh benar, ternyata bisa ya ada harmonisasi nada begitu tuh, bisa menghancurkan hal-hal yang keras, juga bisa menyembuhkan materi-materi berlebihan di dalam badan, yaitu bentuk-bentuk kanker. Bisa loh. Nah sekarang permasalahannya, harmonisasi itu apa? Puji-pujian dan penyembahan yang kita ungkapkan kepada Allah membentuk satu harmonisasi yang indah, hingga membentuk satu karakter baru dalam hidup kita. Bisa jadi berupa imunitas yang kemudian terbentuk oleh karena harmonisasi antara iman kita dan iman anak Allah. Wah, menarik ya. Nanti saya akan bagikan deh. Ini menjadi satu hal yang saintifik, yang terbukti secara ilmiah, dan bukan menjadi hal-hal yang berangan-angan kalau kita ternyata penyembahan dan puji-pujian kita sampai ke tingkat itu. Amin. Ada buktinya kok di Alkitab. Belenggu-belenggu bisa terpecah, terlepas, dan penjara-penjara karena sendi-sendinya goyah. Berarti fokus penyembahan kita mengarah kemana sekarang? Amin. Iya, nanti ya kita akan belajar itu nanti. Nah, kemudian apa yang nggak boleh dilakukan? Ada ritual agamawi yang mencoba mempersembahkan sesuatu yang mereka kira akan berkenan kepada Allah, yang tidak diminta atau yang tidak seperti yang diinginkannya, tidak berguna dan bahkan sia-sia saja. Alkitab mencatatkan dengan jelas dalam Kolose 2 ayat 23, lihat ini, peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Merendahkan diri dan menyiksa diri. Itu aturan-aturan yang dibuat oleh ibadah buatan sendiri. Bukan saya yang bilang loh, ini kalau 2:23 ini ngomongin soal bagaimana ibadah itu dibuat oleh manusia untuk menyenangkan hidup duniawi mereka. Bukan saya yang bilang. Ini dan ini bukan interpretasi saya. Ini Alkitab yang nulis, nggak usah dituliskin, nggak usah diungkapin macam-macam. Orangnya udah begitu, jelas kok Paulus nulisnya ya. 2 Timotius 3 ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Lalu kemudian Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Pertemuan ibadah apa? Secara pribadi kita melakukan ibadah sendiri dengan Allah, secara konsekrasi, penyerahan hidup kita kepada Allah, dan juga ibadah-ibadah yang dilakukan oleh gereja kita, gitu ya. Komsel itu baik loh, fellowship bagus loh itu, dan pertemuan-pertemuan rutin di ibadah di gereja kita. Jangan jauhkan diri, tapi mari kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kalau Bapak Ibu sekalian ngikutin dari awal tadi,
hingga barusan coba terus-menerus ikuti, termasuk berpuasa dan berdoa, termasuk menyediakan waktu-waktu yang sangat khusus buat Tuhan, sejam 2 jam, dan kemudian naik terus. Waktu kita kemudian menjadi waktu-waktu yang diganti oleh Tuhan menjadi pribadinya, hadiratnya, dan menggantikan cara berpikir kita dengan mudah, Bapak Ibu sekalian. Fokusnya udah ganti loh, bener. Fokusnya udah ganti, cara hidup kita udah langsung ganti. Kita punya cara pandang yang lifestyle yang baru. Benar, pertemuan dengan Allah menggantikan lifestyle kita. Amin. Semoga terjadi dan tergenapi ya. Baik doa, puji-pujian, sukacita, juga ucapan bibir kita, Roh Kuduslah yang mempersiapkannya. Demikian pula tubuh kita sebagai persembahan yang berkenan, Dia pula yang menguduskannya. Jadi tugas kita sediakan hati, sediakan waktu. Dan Dia mau ngapain kepada kita pada ibadah itu suka-suka Dia. Entah Dia nanti yang berbahasa roh, entah Dia kemudian membawa kita naik ke hadirat Allah, entah Dia membuat kita menangis, entah Dia membuat kita menjadi orang yang gampang punya belas kasihan kepada orang lain, suka-suka Dia. Kita mesti bebaskan Dia untuk bekerja dan berkarya di dalam hidup kita dengan seluas-luasnya. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Pak, saya itu doanya masih acak-acakan. Ya gak usah tertib banget doanya sampai dengan ditata demikian rapinya sampai kita nulis dulu lalu kita bacain. Buat apa Bapak Ibu sekalian? Doa itu hubungan kita dengan Allah. Kalau doa kita kemudian diejek sama orang itu gak ngerti hubungan manusia dengan Allah. Justru kalau kita berdoa seotentik mungkin kita mengungkapkan siapa kita kepada Allah. Dengan doa itu kita bisa tahu siapa Allah. Amin. Dan ketika kita tahu siapa Allah, itu lebih dari pengajaran manapun di dunia ini. Kata orang begini, kata orang begitu. Enggak. Allah itu sedang ngomong pada kita langsung. Apa keinginannya? Itu yang paling penting. Itu yang bisa membuatmu selamat. Itu yang paling penting, bukan kata orang. Bukan kata aturan-aturan kata orang mesti beribadah, mesti begini. Enggak. Apa yang sedang diucapkan oleh Allah pada saat itu yang paling penting. Jadi ketika engkau berdoa, engkau mesti dapati Dia bicara di hatimu. Kalau Dia belum sampai bicara di hatimu, belum sampai Dia sampai di hatinya, temukan kasihnya dulu. Bapak Ibu sekalian ya, kita mesti ngalamin Tuhan. Kita masih memperjuangkan itu. Kadang-kadang orang yang berjuang adalah orang yang seringkali posisinya masih dalam tingkat manusia berdosa. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum berhadapan dengan Allah, saya sudah bilang, selesaikan dulu setiap masa lalu kita bersama-sama dengan Roh Kudus. Bereskan itu. Roh Kudus, silahkan kau ambil semua masa lalu saya, tuduhan dan dakwaan bahwa saya pernah melakukan sesuatu yang salah di masa-masa lampau. Engkau ampuni saya semuanya. Mari Tuhan, Engkau yang telah mati di kayu salib untuk saya, matikan juga manusia lama saya di kayu salib. Saya percaya sekarang aku hidup karena pemberian hidupmu. Bapak Ibu sekalian, ketika kita bilang begitu, kita sedang mensinkronisasikan hidup kita kepada Tuhan. Ketika tuduhan itu mulai hilang, tuduhannya mulai hilang, keraguan-raguannya juga mulai hilang, lalu sifat-sifat takutnya juga mulai hilang. Kita mulai berhadapan dengan Tuhan yang mengampuni, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang melawat, dan kemudian Tuhan yang bisa sanggup membalut luka batin kita. Hanya satu pribadi itu ya, itu Tuhan yang sanggup, nggak ada yang sanggup. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau itu kita alami, kita akan bertemu dengan Tuhan dan kita akan ngalami Tuhan siapa.
Ibrani 13 ayat 15. Tetapi sebab itu marilah kita oleh Dia. Lihat ini, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa ucapan syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Marilah kita oleh Dia dan hidup kita. Caranya, doanya gimana, syukurnya gimana, ucapan bibirnya bagaimana? Oleh Dia, oleh Yesus, memuliakan Allah. Kita menjadi dekat, sangat dekat, dan berposisi berdekatan dengan Allah. Kita duduk di sebelah kanan Allah karena Yesus. Jadi hindarkan dalam diri kita, kayaknya gak bisa dengan surat Tuhan nih, kayaknya Yesus telah turun jauh-jauh dari sorga ke bumi ini untuk mati bagi engkau, bagi saya, untuk mengembalikan posisi. Kemudian kita masuk menjadi anak Allah yang dibebaskan, yang dipulihkan, yang diampuni. Mana mungkin Allah gak bicara di situ? Amin. Yesaya 61 ayat 3, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian, ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Ya. Kemudian Matius 21 ayat 16, lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Bapak Ibu sekalian, roh puji-pujian, roh penyembahan, roh pengagungan kepada Allah ada padamu sejak engkau belum lahir sekalipun. Engkau sudah ditentukan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Engkau mesti sampai di tingkat itu. Dan dalam tingkat itu, ketika kau dipulihkan, kau telah menerimanya dalam hatimu, engkau menjadi penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Saya berdoa malam hari ini, engkau semua yang hadir ngalamin Tuhan pribadi, ngalamin jamahnya, ngalamin pengampunannya, ngalamin hidupnya berlimpah-limpah. Sampai dengan engkau tahu, engkau tidak berhubungan dengan manusia yang dengan ritualnya, dengan cara Allah seperti bagaimana, bukan dengan peribadatan cara manusia yang menyenangkan dunia seperti bagaimana, tapi engkau dengan peribadat benar-benar ngalamin siapa Allah, siapa Tuhan. Bapak Ibu, peringatan yang saya barusan bilang di awal-awal itu akan sampai tiba pada waktunya. Kita yang betul-betul ngalamin Tuhan akan mengalami penganiayaan justru dari saudara kita sendiri. Dari pun sedang menyembah Tuhan. Ketika dulu Yesus ngalamin juga, Yesus disesah oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi dengan berbagai macam kepentingannya. Tapi hindarkan kepentingan apapun yang membuat kita menjauh dari Tuhan pada hari-hari ini. Karena orang-orang pilihan pun akan mengalami penyesatan pun pada akhirnya. Jadi perlu adanya ujian. Saya mengharap, saya berdoa bagi Bapak Ibu sekalian, dimanapun Bapak Ibu sekalian berada. Engkau memang orang pilihan. Betul? Engkau sudah dinyatakan bahwa kepadamu bahwa Allah hidup dan Allah hendak menjangkau engkau. Tapi Bapak Ibu sekalian belum cukup di situ. Engkau masih mempertahankan bagaimana engkau hadir sebagai anak-anak Allah yang dimerdekakan, dan engkau masih mempertahankan bagaimana engkau menyatu dengan Allah sepenuhnya, lepas dari apapun kata orang-orang manapun, termasuk kata saya juga, Bapak Ibu sekalian. Ketika engkau berjumpa dengan Allah, lupakan kata saya, lupakan kata orang, udah dengerin Allah aja bicara di hatimu. Okay? Saya percaya Tuhan memaafkan kesalahanku di masa lalu, namun tidak semua orang menerima saya di gereja dan menerima kenyataan. Wah, ya. Tuhan terima Bapak dan Tuhan terima Ibu sekalian, dan Tuhan terima kita semua. Orang-orang yang terbuang itu Tuhan paling suka. Kalau saya boleh ibaratkan begini, Tuhan datang di tempat-tempat barang bekas. Tuhan ingin melihat apakah ada barang-barang itu bisa dipergunakan untuk keperluan kerajaan Allah.
Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak ada satupun hal-hal yang sangat rusak yang sukar diperbaiki oleh Tuhan. Bila engkau merespon hari ini baik-baik, bila engkau merespon hari ini dengan sungguh-sungguh, dengan hatimu yang baru, mari ikuti Tuhan sungguh-sungguh. Semuanya bisa diperbaiki oleh Tuhan. Bahkan hari ini kalau engkau lahir baru sekalipun, hari ini kau baru menerima kabarnya sekalipun, bila engkau mau, engkau bisa melebihi siapapun yang sudah puluhan tahun ikut Tuhan, masuk dalam kerajaan Allah. Kalau engkau sungguh-sungguh punya hati seperti itu. Amin. Jangan lihat kiri kananmu sebagai orang-orang yang berbeda, sebagai orang yang inferior, sebagai orang yang enggak kudus amat, enggak suci amat, enggak terlalu baik. Hindarkan semuanya. Engkau berhadapan dengan Tuhan yang dalam sekejap mata mengampuni, menghapuskan kesalahanmu, dalam sedetik saja semuanya hilang. Amin. Mari tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Haleluya. 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 Hiran mata karya vertikal mata karyas. Hiran takara mata karya vertiran mata karya. Hura parta karya sem vertikiran parta karya kiran parta kari. Bapak Surgawi, kami bersyukur malam hari ini Kau lawat kami semua dengan kasih-Mu yang tak berkesudahan, dengan kesabaran-Mu yang tak ada akhirnya. Kami sekarang pada sore hari ini, pada malam hari ini berhadapan dengan Engkau. Kami mengalami Engkau sebagai Allah yang hidup, Allah yang mengampuni, Allah yang menghapuskan satu kesalahan dalam satu detik ini juga. Allah yang memulihkan, Allah yang menyembuhkan, Allah yang memberikan pengharapan yang baru. Pada hari ini Bapak, kami menghampiri Engkau sebagai anak yang dipulihkan, sebagai anak yang diampuni, sebagai anak disembuhkan. Kami mau menghapus segala masa lalu kami. Kami mau ganti dengan hidupnya Tuhan Yesus. Gantikan seluruh hidup kami dengan hidupnya Tuhan Yesus. Jadikan kami sebagai penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Pada malam hari ini Bapak, curahkanlah roh pertobatan kepada kami. Roh pemulihan, roh kesembuhan, roh yang menjadikan kami menjadi penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran itu. Dan biarlah kami mengalami Engkau sebagai Allah yang hidup. Kami bersyukur. Kami dijadikan serupa dengan anak-Mu Tuhan Yesus. Kami sekarang memiliki benih yang sama seperti apa yang punya Tuhan Yesus. Kami sekarang membiarkan Kau menggantikan hidup kami, tubuh kami serupa dengan tubuh kebangkitannya Tuhan Yesus. Hingga kami dipimpin oleh Roh-Mu masuk ke dalam jalan-jalan keselamatan hidup di dunia ini. Kami sekarang memandang Engkau sebagai Allah yang hidup. Allah yang hendak membangun suatu hubungan yang dekat dengan kami. Allah yang sedang membangun hubungan yang begitu harmonis dengan kami. Kami minta ampun kalau selama ini kami tidak terpanggil masuk ke dalam hadirat Allah. Kami sekarang mau merespon panggilan ini. Biarkan kami hidup bersama-sama dengan Engkau. Selama 24 jam penuh, kami hidup bersama-sama dengan Engkau. Buat kami mengalami kasih-Mu ini hingga kami memancarkan kasih juga kepada banyak orang oleh kasih-Mu ini. Terima kasih Bapa. Engkau urapi setiap anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang dimerdekakan pada saat hari ini. Berikan kesempatan mereka mengalami lawatan-Mu yang dahsyat malam hari ini. Dimanapun mereka berada. Buat mereka ngalamin Kau. Siapa yang sakit Kau sembuhkan. Siapa yang sedang mengalami kesusahan Kau lepaskan beban mereka. Siapapun yang berbeban berat akan masa lalu, Engkau lepaskan 1 menit ini dengan kuasa-Mu, dengan hadirat-Mu. Engkau lawat mereka masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, terjadi kelepasan hari ini. Terjadi kebangkitan hari ini. Kami bersyukur. Kami tidak ingin momen ini berlalu begitu-begitu saja. Kami ingin momen ini adalah titik balik kami mengenal lebih dalam lagi. Dan hari-hari selanjutnya kami orang-orang pilihan yang tidak akan disesatkan dengan apapun. Kami mengalami hidup-Mu dan kami minta Roh Kudus sebagai penjamin penjaga hati kami. Kami tidak mau disesatkan dengan apapun. Buat kami ngerti, buat kami hidup yang sehidup-hidupnya dipimpin oleh-Mu Roh Kudus. Kami mengasihi-Mu. Kami mengasihi-Mu. Kami bersyukur punya
pelindung seperti Engkau, Roh Kudus. Ajarkan kami bagaimana tepat berkata-kata seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, kuasai pikiran kami, perkataan kami. Buat hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Nah, mari Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan kami. Engkau juru selamat kami, bahkan Engkau menyelamatkan kami dari setiap apapun yang muncul sebagai tulah-tulah, sebagai sampar. Kami hidup bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, mari Tuhan, pimpin kami masuk ke dalam alam kemustahilan ini. Pimpin kami masuk dalam kehidupan-Mu. Kami masuk dan menyatu dalam hidup ini. Kami bersyukur atas hidup yang berlimpah-limpah ini. Buat kami ngerti dan ngalamin kami hidup bersama-sama dengan Kau 24 jam tanpa terkecuali. Meskipun kami sedang tidur, Engkau dan perkataan-Mu menguasai kami. Beri kami mimpi yang ada artinya. Dalam nama Tuhan Yesus. Juga perlindungan-Mu turun atas rumah tangga, keluarga, anak-anak, istri, suami, keluarga besar kami. Bahkan orang-orang yang kami kasih, yang terbayang-bayang sekarang di hati kami sekalipun. Engkau lindungi kami semua, lindungi mereka semua. Perlindungan-Mu turun atas bangsa dan negara kami. Buat kami jadi pendoa bagi bangsa dan negara kami. Kami lindungi kepentingan-Mu atas bangsa ini. Rancangan damai sejahtera bagi bangsa ini adalah rancangan damai sejahtera bagi kita semua, bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Sampai jumpa besok hari jam 5 di jam yang sama dengan bahasan lebih dalam. Tuhan memberkati.